Shalom saudara-saudari seiman. Baiklah, di sini saya sebagai mahasiswi IAKN Tarutung atau Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM 2101045. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen UP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Teologi Sistematika dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang saya dalami, yaitu yang pertama bibliologi dan yang kedua ialah antropologi. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan ialah tentang materi bibliologi, di mana bibliologi ini sering disebut pengajaran tentang Alkitab, yang dimana pengajaran tentang Alkitab atau bibliologi itu sangat penting kita pelajari, di mana di bibliologi ini mengajarkan kita tentang firman Allah agar kita mendapatkan bimbingan ataupun kita lebih lagi mengenal Allah. Tetapi pada zaman sekarang banyak atau sebagian besar orang Kristen itu mempunyai pengetahuan tentang Alkitab sangatlah minim. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita sangat perlu mempelajari sebuah tentang Alkitab. Yang pertama ialah sebab Alkitab Allah sendiri pengarangnya, di mana Allah telah mengatakan bahwa dirinya ialah seorang Tuhan, Juru Selamat, Hakim, Gembala, dan banyak sebagainya dalam peran ataupun kehendak yang menyatakan dalam buku tersebut. Kedua ialah sebab Allah berulang-ulang memerintah, yang dimana Allah memerintah manusia yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 8, 1 Timotius 3 ayat 14, dan Matius 4 ayat 14. Alasan yang ketiga ialah sebab Alkitab adalah tuntunan bagi kehendaknya yang mulia, yang dimana orang berdosa dapat menyelamatkan dirinya lewat firman Allah yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 13. Nah, alasan keempat ialah sebab musuh kita ialah setan, yang terdapat di dalam Matius 4 yang menceritakan bahwa Yesus telah dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Yang kelima ialah sebab Alkitab adalah jawaban yang sempurna, yang dimana banyak sekali pertanyaan tentang asal muasal manusia yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi bibliologi, dan dimana bibliologi berasal dari dua kata, yaitu biblion yang artinya buku dan berasal dari kata jamak. Yang kedua ialah logos yang artinya ilmu, kataan, uraian, dan sebagainya. Dan kita dapat simpulkan bibliologi tersebut ialah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk penulis buku Alkitab tersebut, dan dimana mempunyai peran agar orang Kristen dapat mempercayai iman dalam Alkitab. Baiklah, di
dalam bibliologi dapat ditafsirkan oleh Alkitab sendiri bahwasanya kumpulan kitab-kitab ini berasal dari kanonik dan dapat dipercaya oleh orang Kristen, dan pernyataan Allah atau wahyu Allah yang dimana sering disebut dalam bahasa Latin revelar atau juga revelation, yang dimana memiliki definisi umum ialah suatu tindakan Allah yang berinisiatif untuk membuka dirinya, untuk mengenalkan dirinya, yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dan Ulangan 29 ayat 29. Di sini mengapa kita sangat penting dalam memahami tentang penyertaan Allah dalam kehidupan kita, yang dimana kita hakikat manusia itu sangat memerlukan penyertaan ilahi, dan hakikat Allah Tritunggal itu mengkehendaki penyertaan dirinya. Pernyataan ini memiliki dua bagian yang sangat berbeda, yang dimana terbagi menjadi pernyataan umum dan pernyataan khusus. Pernyataan umum ialah memiliki definisi, yaitu tentang pernyataan Allah yang menyatakan dirinya sendiri melalui alam. Tapi jika pernyataan khusus ialah pernyataan yang menyatakan Allah melalui karya dari penebusan Yesus yang mati di kayu salib dan tertulis dalam Alkitab. Pengilhaman berasal dari istilah inspirasi atau ilham, berasal dari Vulgata Latin Divinitus atau Inspirata, yang dimana memiliki definisi yaitu pembimbing Roh Kudus untuk para penulis yang menulis dari bahasa sendiri yang dimiliki Allah. Kanon Alkitab itu berasal dari apakah Alkitab dapat diilhami ataupun tidak. Dalam metafor itu ialah standar norma atau kaidah dalam hal etika, literatur dan sebagainya. Kanonisasi dalam teologis ialah gereja pada abad pertama. Kanon itu dipakai untuk sebuah peraturan dan pengakuan iman itu. Sejarah dalam kanonisasi itu ialah istilah dari gereja mula-mula yang memakai pada saat itu yang bersifat kanonik. Di sini banyak pertimbangan Alkitab. Pertimbangan yang pertama, cerita dan bukti dari Alkitab itu sendiri terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang kedua, ditulis oleh orang-orang yang hidupnya adalah Tuhan. Yang ketiga, hidupnya jelas tulisnya. Yang keempat ialah karena pengaruh kuasa Allah terhadap tulisan-tulisan tersebut. Yang kelima ialah aklamasi oleh umat
Allah, yang secara luas. Kanonisasi terbagi menjadi dua sejarah, yaitu kanonisasi dalam Perjanjian Lama dan kanonisasi dalam Perjanjian Baru. Kanonisasi dalam Perjanjian Lama pada saat itu mengalami kesulitan dalam penggunaan, karena Perjanjian Lama ditulis dan langsung diterima sebagai kitab-kitab inspirasi Allah, sedangkan dalam kanonisasi PB ialah lebih banyak keperluan dan dalam pertengahan abad ke-4 Masehi, kanonisasi PB dapat terselesaikan baik. Komposisi Alkitab. Nah, komposisi Alkitab itu reliabilitas teks PL dan reliabilitas teks PB, yang dimana reliabilitas teks PL itu memiliki naskah yang reliably atau yang dapat dipercaya dan diandalkan. Teks reliabilitas PB ini tidak mempunyai naskah asli PB, tetapi reliabilitas PB ini menceritakan tentang sebuah kesaksian terhadap teks PB yang cukup banyak, sekitar 5.000 naskah yang lengkap beserta bagian-bagiannya. Otoritas Alkitab. Nah, otoritas Alkitab ini memiliki arti ataupun definisi, yaitu firman Allah yang tidak mempercayai atau menaati Alkitab, yang berarti ataupun tidak percaya, yang tidak menaati akan perintah dan kehendak Allah. Inerensi memiliki definisi, yaitu secara umum yang dapat diartikan bahwa firman Allah ditulis tanpa ada naskah aslinya, yang dimana instansi Alkitab itu menyatakan bahwa sebagai yang diberikan Allah secara utuh dan menyeluruh, ialah tanpa ada salah satu kekeliruan pengajarannya, baik yang menyatakan tentang tindakan Allah dalam penciptanya. Kejelasan ini memiliki arti, yaitu bahwa Alkitab yang ditulis sedemikian rupa itu memiliki jelas maksud untuk dapat dimengerti bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari dan membaca perkataan Yesus. Keperluan mutlak. Nah, keperluan mutlak ini memiliki arti, yaitu Alkitab yang memerlukan kita untuk mengenal Kristus agar kita bisa diselamatkan, karena hanya Alkitab yang memberitakan kebenaran kabar baik Kristus yang terletak di dalam Roma 1 ayat 16. Kecukupan. Nah, kecukupan ini memiliki definisi yang dapat diartikan, yaitu berisi tentang firman Allah yang kita butuhkan bagi orang yang percaya untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tidak pernah gagal dalam maksudnya. Di sini ialah Tuhan memberitakan berita tentang Allah tentang rencana keselamatan kepada manusia, mana ayat berita Alkitab tidak pernah gagal dalam maksudnya bagi orang yang menerima keselamatan kesatuan yang memiliki definisi
yaitu persatuan Islam dan berita yang menyatakan Allah kepada manusia umat Tuhannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Iluminasi yaitu yang mengusung Allah yang berbeda dari karakteristiknya, yang membutuhkan bantuan Allah dalam memahami, dapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, pemikiran manusia yang digelapkan oleh dosa yang terus melekat tak makan mampu memahami kebenaran rohani yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Kata iluminasi dalam bahasa Yunani yaitu fototizo, yang artinya menerangi, memberi pandangan batin, tertulis dalam Yohanes 1 ayat 9. Pentingnya iluminasi yang pertama karena pemikiran dan hati manusia dipenuhi kegelapan, terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 dan Efesus 4 ayat 17-18. Yang kedua, sifat hati manusia yang bebal, terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 9-10 dan Kisah Para Rasul 28 ayat 26. Ketiga, melawan pekerjaan setan, terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4. Yang terakhir itu terpengaruh oleh kuasa kedeminan. Bisa kita lihat di dalam Alkitab atau kitab dalam 1 Korintus 3 ayat 1-2. Iluminasi tersebut memiliki tujuan supaya manusia lebih mengenal Allah dengan benar melalui keberitaannya, sehingga manusia mengerti akan kehendak Tuhan dan manusia yang akan mengenal Allah. Materi yang kedua tentang antropologi atau pengajaran tentang manusia, yang dimana memiliki definisi yaitu berasal dari kata Yunani anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya adalah pembicaraan, yang dimana dapat disimpulkan ialah pembicaraan tentang manusia. Tetapi jika didefinisikan lagi secara detail atau secara umum, yaitu itu bagian ilmu pengetahuan teologia yang membicarakan tentang sifat-sifat, hubungan-hubungan, dan lain sebagainya tentang manusia. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antropologi saintifik yang mempelajari manusia secara psikis atau fisik yang dikembangkan melalui sejarah. Yang kedua, antropologi teologi, yaitu cabang ilmu teologi yang membicarakan atau yang membicarakan manusia baik asal usul maupun kejatuhannya, manusia dan penciptanya. Masih banyak manusia sekarang mempertanyakan siapa manusia, tetapi setelah berabad-abad lamanya udah banyak banget upaya yang dilakukan. Pertanyaan yang krusial ini, namun jawabannya tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh kepada sumber jawaban yang pasti, yang sudah melakukan upaya yang sia-sia karena tidak menyentuh esensi aslinya manusia. Alkitab menjelaskan bahwa manusia bukan saja mahkota dari seluruh ciptaan Allah, tapi suatu objek yang khusus bagi Allah. Nah, bagaimana kehidupan lain di atas dunia? Pertanyaan yang sering muncul juga dalam pembahasan buku ini. Zaman modern ini ialah pertanyaan bagaimana ada hidup di dunia. Ada pilihan dasar
dua pilihan dasar, yaitu yang pertama melalui proses lambat dan alamiah atau teori evolusi, yang kedua melalui berita penciptaan versi Alkitab dan siapa penyebab utamanya. Asal usul manusia, alam, isi yang terjadi menjadi bahan perdebatan di segala zaman. Alkitab itu menjelaskan bahwa manusia dan dunia ini diciptakan oleh Allah. Lisan, tulis, gunung, Babilonia dan Mesir juga menjelaskan hal yang sama. Meskipun penciptaannya sedikit bervariasi. Kejadian 1 ayat 1 menginterpretasikan yaitu Elohim sebagai pencipta, dan mana Elohim mempunyai istilah yaitu Allahan yang merupakan sebutan Allah yang sejati. Maka ini sangat kuat, pemimpin yang kekasih keabaan yang tertinggi, yang bermakna dalam kuasa dan keagungannya yang luar biasa. Identitas Elohim sebagai pencipta sekaligus menangkis beberapa ajaran itu mempunyai sifat masing-masing. Mukjizat dan penampilan sejarah terdapat pada konsep creatio ex nihilo, yaitu mempunyai arti mukjizat atau keajaiban sejarah karena Allah yang melakukan tidak ada menjadi ada atau disebut nihil sama. Tetapi mukjizat yang lain PL maupun PB selalu diikuti sejarahnya. Pandangan mengenai pencipta manusia. Ada beberapa pandangan yang mengenai penciptaannya. Yang pertama, pandangan ateistik. Nah, ateis yang tidak percaya pada kaum yang adanya Tuhan, yang melihat bahwa dunia terjadi hanya karena sebuah kebetulan, yang dimana karena diciptakan oleh Tuhan, yang dimana pandangan ini lebih dikenal dengan evolusi, yaitu yang mencakup semua kemungkinan dan munculnya sesuatu yang baru atau pada suatu kondisi tertentu, bahkan dalam proses tertentu dapat terjadi pergerakan dari inorganik menjadi organik. Ada beberapa cara dalam membagi macam teori evolusi tersebut. Yang pertama, teori etis versus theis, yang dimana bahwa manusia berasal dari binatang yang lebih rendah karena proses alamiah yang sempurna dan kompleks terus-menerus. Yang kedua, teori evolusi teistik. Nah, teori ini yang diterima oleh kaum Roma atau Katolik karena keterlibatan Allah yang menciptakan makhluk yang lebih rendah, namun kemudian Allah memakai tubuh makhluk ini untuk memberikan jiwa yang rasional. Yang C atau yang ketiga ialah teori evaluasilisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan dan tidak ada campur tangan dari Allah pencipta. Nah, pandangan kedua ialah pandangan teistik, yang dimana orang-orang non-ateis itu percaya akan keterlibatan Allah dalam penciptaan manusia, namun tidak ada kesepakatan pendapatan antar pendapat bahwa Allah mencipta manusia secara langsung.
bukan melalui proses alamiah. Nah, yang ketiga itu pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab yaitu menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdapat dan bisa kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 5 ayat 1, Ulangan 4 ayat 32, Mazmur 100 ayat 3, Mazmur 13 ayat 14, dan 1 Timotius 2 ayat 13. Dan Allah menciptakan manusia itu dari deburan tanah dan dihembusi nafas Allah yang terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7, Ayub 33 ayat 4, dan Khotbah 12 ayat 7. Banyak pertanyaan di zaman sekarang, mengapa ya Allah menciptakan manusia? Timbul banyak sekali pertanyaan ini. Maksud dari pertanyaan, mengapa sih Allah menciptakan manusia, itu sangat berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, sesuatu yang menyebabkan Allah untuk melakukan tindakan. Yang kedua, memaksa Allah untuk melakukan tindakan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia bukan karena ia merasa kesepian, tapi karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Lalu untuk apa Allah menciptakan manusia? Hanya satu tujuan Allah untuk menciptakan manusia, yaitu untuk memuliakan Allah. Terletak di dalam Yesaya 43 ayat 7, Efesus 1 ayat 11 sampai 12, atau Korintus 10 ayat 31, yang dimana kita perlu sadar bahwa jika Allah Maha Mulia, maka ketika manusia memuliakan Allah, itu tidak akan mengurangi sedikitpun kemuliaannya, dan walaupun manusia memuliakan Allah. Nah, Allah menciptakan manusia itu kita pahami karena tindakan bebasnya, atau dengan kata lain karena dia mencipta. Dalam kaitannya dengan masalah kemuliaan yang telah disinggung, sebenarnya penciptaan manusia oleh Allah itu bukan untuk oleh kemuliaan, melainkan untuk menyatakan kemuliaan kepada manusia. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa alasan atau tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk mencari keuntungan atau kemuliaan bagi diri sendiri. Tindakan, penciptaan, internal, dan berkekalan Ia menciptakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Terus semata-mata Ia mau mencipta, dan Ia berkehendak untuk merealisasikan, menyatakan, dan mengkomunikasikan kasih dan kemuliaan kepada melalui dalam manusia. Pentingnya doktrin manusia. Antropologi dalam teologi sistematika itu sangatlah penting. Manusia adalah objek utama bagi keselamatan oleh Allah. Pasti penting menentang selain Allah sendiri. Jadi tidak heran jika di dalam teologi sistematika, antropologi menjadi bahasan langsung setelah doktrin Allah. Zaman dulu sampai saat ini sering menjadi pertanyaan bagi manusia, siapakah manusia? Nah, pertanyaan ini lagi muncul, siapakah manusia? Manusia senantiasa mengerti siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan apa sumber kehidupannya, yaitu sebagai seorang dalam pencarian akan hikmat dan terobsesi pada suatu tujuan sentral,
yaitu untuk mengenali dirinya sendiri. Banyak memiliki implikasi yang luas dalam pemikiran kehidupan mereka. Pentingnya doktrin manusia agar kita mengetahui eksistensi atau keberadaan manusia dalam arti sebagai makhluk yang ada atau hadir di dalam muka bumi ini. Manusia dalam multi aspek yang cenderung unik dan mandiri, berbeda satu dengan yang lainnya, dan memiliki masing-masing satu sifat atau nilai yang lain, yaitu kebaikan. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai ciptaan yang termulia, mahkota dan seluruh ciptaan Allah. Makhluk yang lain yang diciptakan Allah sesuai dengan menurut gambar dan rupanya, tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Natur manusia. Yang pertama itu termasuk trikotomi. Nah, trikotomi ini memiliki pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dikotomi yaitu pandangan yang percaya bahwa natur manusia hanya terdiri dari tubuh dan roh, atau jiwa yang termasuk di dalamnya. Yang ketiga ialah monoisme. Monoisme juga sering disebut dengan monokotomi, yaitu pandangan yang percaya bahwa manusia merupakan pribadi yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Tubuh dan jiwa. Yang pertama kita membahas tubuh. Tubuh secara alamiah yaitu immortal atau tidak bisa binasa, yaitu harus kembali kepada debu dan mati, dan disebabkan karena tubuh berasal dari debu, tapi karena adanya dosa. Dapat dalam Kejadian 3 ayat 17-19. Jiwa. Jiwa adalah suatu indivisible essences dan substances atau zat yang tidak bisa dibagi-bagi. Yang ketiga ialah hubungan tubuh dan jiwa. Hubungan tubuh dan jiwa ini sesuatu yang misterius yang tidak bisa dimengerti sepenuhnya, karena jiwa dapat mempengaruhi tubuh karena ia kebanyakan gerakan tubuh tergantung jiwa. Yang keempat ialah kesatuan tubuh dan jiwa. Kitab suci mengajarkan bahwa manusia terdiri dari 2 elemen yang berbeda, yaitu tubuh dan jiwa. Tapi kitab suci juga menekankan kesatuan yang ada antara tubuh dan jiwa karena tentang teori asal-usul jiwa manusia yang pada umumnya seorang bayi yang ada di kandungan. Ini ada 3 pemandangan, yaitu pandangan kedua pandangan traduksianisme, yang ketiga pandangan kreasionisme, kehendak bebas manusia. Nah, kehendak bebas manusia ini adalah sebuah masalah yang cukup banyak didiskusikan karena ambiguitas dari berbagai istilah yang dipakai. Istilah yang bebas free, kebebasan freedom, kemerdekaan liberty, kerelaan volition, and kehendak will bisa dipakai dengan makna yang begitu beragam yang sama. Kejatuhan manusia ke dalam dosa bisa kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1-24, yang dimana dosa masuk kepada manusia lewat pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa. Nah, perintah yang Allah berikan kepada Adam untuk jangan memakan buah larangan
sebuah larangan, sebuah pengetahuan yang baik atau jahat, tetapi dilanggar oleh Adam dan Hawa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa itu keberhasilan usaha setan yang menaburkan benih ketidaktaatan dalam hati manusia yang melalui perantaraan ular dan Hawa yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 4, Roma 16 ayat 20, 2 Korintus 11 ayat 3, dan Wahyu 12 ayat 9. Mengapa ya ular mempergunakan Hawa? Ada 2 alasan, bahkan 3 alasan mengapa ular menjadikan atau memakai Hawa untuk sebuah alasan untuk masuk ke dalam dosa. Yang pertama, karena Hawa bukanlah kepala perjanjian. Yang kedua, karena Hawa tidak menerima perintah langsung dari Tuhan. Dan yang ketiga, karena Hawa menjadi alat efektif untuk mencapai hati Adam untuk lebih mudah masuk ke dalam dosa dan memakan buah larangan tersebut. Baiklah, demikian materi dari bibliologi dan antropologi yang saya perdalam. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang melihat ataupun menonton video ini. Saya ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.